Dokter Jenius. Rahasia penyakit Luoyi 2. Dengan tanpa malu, Pangeran Luoyi langsung membuka bajunya. Tentu saja si Yue kaget. Dia merasakan panas di wajahnya. Bagaimanapun dia seorang gadis yang masih belum pernah melihat seorang pria yang langsung membuka bajunya di depannya. Dasar hihi bodoh. Dia pikir aku anak laki-laki beneran apa? Omel Yue dalam hati. Dia pura-pura menyibukkan diri dengan jarum perak akupunturnya. Sedangkan Pangeran Luoyi tanpa malu tetap membuka bajunya semua. Lalu dengan tenang tidur di pembaringan dengan hanya memakai pakaian dalam saja. Yue, aku sudah siap. Ucapannya santai bagai anak kecil sedang berbicara dengan kakak atau sang ibu. Berdehem, baik. Bersiaplah. Kalau kau takut melihat jarum, pejamkan matamu. Ucap si Yue sambil mulai bersiap-siap. Iya. Jawab Pangeran Luoyi dengan wajah terlihat sedikit tegang. Kau tenang saja. Jangan tegang seperti itu. Ucap si Yue perlahan. Akhirnya Pangeran Luoyi terlihat mulai tenang. Si Yue segera memulai akupunturnya. Jarum perak yang ada di tangannya dengan cepat mulai menusuk titik-titik akupuntur di tubuh Pangeran Luoyi. Dan si Yue tidak lupa menusuk titik kesadaran Pangeran Luoyi. Karena dia tidak ingin Luoyi mengetahui kalau dia bisa menggunakan cahaya penyembuh jari emasnya. Memang untuk sementara ini si Yue tidak ingin orang mengetahui kekuatannya. Si Yue melihat Pangeran Luoyi telah tertidur tak sadarkan diri. Setelah menusuk titik akupuntur di tubuh Pangeran Luoyi, si Yue mulai menggunakan cahaya jari emasnya. Terlihat cahaya biru keluar dari telunjuk si Yue. Cahaya biru mulai membungkus tubuh Pangeran Luoyi sepenuhnya. Tak berapa lama si Yue mulai menarik kembali kekuatannya. Terlihat manik keringat di wajahnya semakin banyak. Yue, apakah darah beracun di tubuh Pangeran Luo sudah dapat dikeluarkan semua? Tanya Xiao Tu yang keluar dan berada di bahu kiri si Yue. Dia mengusap wajah si Yue dengan tangan kecilnya. Sudah. Sebentar lagi dia bangun dan memuntahkan darah itu. Jawab si Yue. Si Yue mulai mencabuti jarum perak di tubuh Pangeran Luoyi. Tak lama Pangeran Luoyi terbangun. Yue, sudah selesai. Ucapnya sambil bangun dari tidurnya. Sudah. Bangunlah. Cepat pakai kembali bajumu. Kau bisa masuk angin nanti. Ucap si Yue yang tak enak melihat Pangeran Luoyi telanjang. Dia memasukkan kembali jarum akupunturnya di cincin ruangnya. Sedangkan Pangeran Luoyi mulai memakai kembali bajunya. Namun saat dia baru saja memakai bajunya, tiba-tiba dia memuntahkan darah hitam sebanyak 3 kali. Dan darah terakhir yang keluar sudah agak merah cerah. Karena sudah pernah mengalaminya, Pangeran Luoyi tidak panik. Setelah darah yang terakhir keluar, Pangeran Luo berhenti memuntahkan darahnya. Dengan telaten si Yue membantu membersihkan darah di mulut Pangeran Luoyi. Tenang Yi. Darah yang keluar adalah darah yang mengandung racun. Kata si Yue menghibur Luoyi. Tidak apa-apa Yue. Saat pertama kali kau obati aku, darah yang keluar malah lebih banyak. Jawab Pangeran Luo dengan wajah terlihat cerah. Baguslah. Kau tidak takut. Tapi tenang saja Yui. Sekarang kau akan sehat dan sembuh. Racun yang berada di dalam tubuhmu telah sepenuhnya hilang.
Kau tinggal memperhatikan makananmu agar tidak ada racun lagi yang masuk ke dalam tubuhmu. Ucap si Yue lembut. Yue, kenapa orang itu menginginkan aku sakit dan mati? Apakah aku bersalah pada dia? Ucap Pangeran Luoyi kesal dan sedih. Aku juga tidak tahu Yi. Kita akan menyelidikinya. Dan untuk sementara ini, setiap makan, pakailah jarum ini untuk melihat makananmu terhindar dari racun. Jika warna jarum ini hitam, saat kau masukkan ke dalam makanan, maka jangan kau makan makanan itu. Namun kau harus berpura-pura memakan makanan itu. Sekarang kau minum dulu air ini, kata si Yurle sambil memberikan botol kecil berisi air suci. Pangeran Luoyi mengambil dan membuka tutupnya. Tercium bau harum dan segar dari dalam botol. Yue, air ini seperti air yang kau berikan padaku 3 hari yang lalu. Tanya sang pangeran sambil menatap si Yue. Itu air yang menawarkan dan mengeluarkan racun dari tubuhmu. Setelah ini kau mandi dan berendam sebentar di dalam bak mandi. Mintalah pada pelayanmu untuk membuatkan air hangat untuk kau mandi dan berendam, kata si Yue. Pangeran Luoyi segera memanggil pelayannya. Mendengar pangeran memanggil sang pelayan, Raja dan Ratu segera masuk ke dalam kamar sang putra. Tetapi berapa terkejutnya Raja dan Ratu saat melihat darah berceceran di kamar Pangeran Luoyi. "Iyer, kau kenapa?" seru Ratu Suya kaget. Dia segera mendekat dan memeriksa sang putra dengan wajah cemas. Begitu juga dengan Raja. "Iyer, ada apa ini?" ucapnya dengan wajah cemas pula. "Jangan cemas ayahanda, ibunda. Ananda hanya memuntahkan darah yang mengandung racun. Iyer sembuh ayah, ibu," ucap Pangeran Luoyi dengan wajah bahagia. Mendengar ucapan Pangeran Luoyi, Raja dan Ratu kaget dan heran. "Apa? Darah yang mengandung racun? Maksudmu apa nak?" tanya Raja Gong Shaoqin dengan wajah heran. Pangeran Luoyi menatap pada si Yue. Tatapannya seolah berkata, "Tolong kau jelaskan pada ayah dan ibuku." Melihat itu si Yue pun segera berkata, "Begini yang mulia. Sebenarnya penyakit yang diderita Pangeran Luoyi bukanlah penyakit biasa. Ada racun di dalam tubuhnya yang membuat kesehatan terganggu," ucap si Yue perlahan. "Apa? Racun?" seru Raja dan Ratu hampir bersamaan. "Benar yang mulia. Pangeran Luoyi tidak pernah sehat karena di tubuhnya ada racun yang membuat dia sakit dan tidak dapat berkultivasi, seperti hamba saat itu," jawab si Yue. "Jadi, penyakit Luoyi bukanlah sebuah penyakit yang menakutkan, yang tidak ada obatnya, tetapi karena keracunan," ucap Raja Gong Shaoqin dengan marah. "Bebar yang mulia. Sebenarnya racun ini tidak terlalu ganas. Jika masuk ke tubuh hanya sedikit saja, maka sang korban tidak akan bermasalah. Namun karena racun ini sudah masuk ke dalam tubuh Luoyi secara terus-menerus sejak lama, maka racun yang menumpuk sedikit demi sedikit itu, akhirnya sangat berbahaya pada tubuh Luoyi. Untunglah semuanya belum terlambat. Andai hamba melakukan pemeriksaan pada Pangeran Luo sedikit terlambat, mungkin hamba tak akan bisa membantu dia lagi." Ucapan si Yue membuat hati Raja dan Ratu kesakitan. Mereka tak bisa membayangkan jika semua itu terjadi.
Mereka tak akan sanggup kehilangan Pangeran Luoyi. Jadi maksudmu ada seseorang yang sengaja memberi racun itu pada Yer? Berulang kali tanya raja dengan nada marah. Sedangkan ratu sudah menangis sejak tadi saat dia mendengar kalau Pangeran Luoyi ada yang meracuni. Benar yang mulia. Pangeran Luoyi sudah lama memakan racun itu. Dan si pelaku sangat pandai melakukannya. Sepertinya si pelaku setiap hari memberi racun itu pada Pangeran Luoyi. Jawab si Yue. Berdebah. Berani sekali mereka melakukan semua ini. Apa sebenarnya salah Luoyi pada mereka? Seru raja dengan marah. Maaf yang mulia. Sebaiknya Anda menahan kemarahan yang mulia. Coba kita jebak orang yang ingin menyakiti Pangeran Luoyi. Ucap Su Yue menenangkan. Raja tersadar dari kemarahannya. Walau di dalam hatinya, kemarahannya tak surut. Lalu apa yang mesti aku lakukan Yuer? Tanya raja kembali. Biar Pangeran Luoyi berpura-pura sakit. Nanti akan kita lihat siapa di balik semua ini. Jawab si Yue dengan tenang. Tapi Yuer, apakah Pangeran Luoyi sudah benar-benar sembuh nak? Tanya raja tak percaya. Jangan khawatirkan Pangeran Luo yang mulia. Sebentar lagi dia akan menjadi salah satu orang yang berguna di kerajaan ini. Jawab si Yue lagi. Mendengar ucapan si Yue, ratu menatap sang putra. Apa benar yang dikatakan Yu Yue nak? Tanya ratu pada Pangeran Luoyi. Benas ibu. Kini aku sudah bisa belajar berkultivasi. Ucap Pangeran Luoyi bahagia. Berkultivasi. Mana mungkin Yer. Kau baru saja sembuh. Kata ratu merasa lucu melihat tingkah sang putra. Sebenarnya Yu Yue telah mengobati aku 3 hari yang lalu ibu. Jawab Luoyi berterus terang. Mendengar ucapan dari Pangeran Luoyi yang mengatakan dia sekarang sudah sembuh dan sebenarnya si Yue sudah 3 hari yang lalu mengobatinya. Raja memandang si Yue sambil berucap. Dasar anak nakal. Ucapnya. Sedangkan sang ratu menatap si Yue dengan bahagia. Yu Yue, kau adalah penolong ibu ratu. Nak, kakekmu telah memutuskan perjodohanmu dengan putra mahkota. Apakah tidak sebaiknya perjodohan itu dilakukan kembali? Tanya Ratu Suya sambil berjalan arah si Yue. Aku yakin putra mahkota akan suka mendengarnya. Ucap Ratu Suya sambil memegang pundak si Yue. Mendengar perkataan Ratu Suya, si Yue terkejut bukan main. Dengan ucapan perlahan takut sang ratu tersinggung, si Yue berucap, "Maaf Ibu Ratu. Bukannya si Yue menolak perjodohan ini. Tapi si Yue tak ingin putra mahkota membenci Yu Yue. Karena putra mahkota telah memiliki kekasih. Si Yue tak ingin kehadiran si Yue di antara mereka membuat putra mahkota tidak suka." Ucap si Yue sambil tersenyum. Biarkan kekasihnya menjadi selir sayang. Ucap Ratu Suya. Tidak. Tidak Ibu. Jangan memaksa Yu Yue. Yu Yue adalah sahabatku. Aku tidak ingin dia menderita karena perjodohan ini. Bukankah Bunda tahu kalau kakak putra mahkota sangat membenci Yu Yue? Aku mohon jangan paksa si Yue kembali ke putra mahkota. Tiba-tiba Pangeran Luoyi memotong pembicaraan antara ibu dan si Yue. Raja dan Ratu menatap Pangeran Luoyi. Mereka kaget Pangeran Luoyi membantu si Yue menolak perjodohan si Yue dengan putra mahkota.
Dia terlihat meminta pada sang ibu untuk tidak memaksa si Yue menikah dengan putra mahkota. Ah, apakah putraku ini jatuh cinta pada Yu Yue? Ucap Ratu Suya dalam hati. Ada apa ini? Sepertinya Pangeran Luo mengetahui sesuatu yang terjadi antara Yu Yue dan putra mahkota. Dan aku pun curiga. Ada yang ditutupi oleh Yu Yue tentang masalah hubungan dia dengan putra mahkota. Batin Baginda Raja. Ya. Kalau itu maunya kalian, aku pun harus menyetujuinya. Ucap Ratu sambil tersenyum. Lalu hadiah apa yang cocok yang harus Ratu berikan pada Yu Yue untuk mengucapkan terima kasih ibu padanya Pangeran Luo? Tanya Ratu Suya pada Pangeran Luo. Bagaimana kalau ibu mengangkat dia sebagai adikku? Bukankah sejak dulu aku menginginkan seorang adik perempuan? Dan Yu Yue aku pikir layak dan cocok jadi adikku. Ucap Pangeran Luoyi sambil mendekati si Yue. Ucapan Pangeran Luoyi membuat ketiga orang di dalam ruangan itu kaget. Apa? Adik perempuan? Kata Raja dan Ratu bersamaan. Sedangkan si Yue hanya bisa menatap Pangeran Luo dengan heran. Pangeran Luo, kau menginginkan Yu Yue jadi adikmu? Kata Ratu Suya dengan wajah heran dan tak percaya. Benar ibu. Pangeran ini ingin Yu Yue jadi adik pangeran. Agar kelak tidak akan ada yang menyakiti dan berusaha membunuh Yu Yue lagi. Jawab Pangeran Luoyi dengan wajah marah dan kesal. Membunuh? Tanya Ratu dengan wajah kaget. Iya ibu. Jika Yu Yue jadi adikku, tidak akan ada yang berani bersikap jahat padanya dan ingin membunuhnya. Jawab Pangeran Luo. Terlihat sekali kemarahan dan kebencian di mata Pangeran Luoyi. Melihat sikap Pangeran Luoyi membuat Raja Gong Shaoqin semakin curiga. Dalam hati dia semakin yakin kalau ada sesuatu yang terjadi. Sedangkan Ratu Suya melihat pada sang putra. Baiklah kalau itu kemauan putraku ini terhadap Dewi penolongnya. Jadi mulai sekarang Yu Yue akan aku angkat sebagai putriku. Dan dia akan menjadi adik perempuan dari Pangeran Luoyi. Ucap Ratu Suya sambil memeluk si Yue. Melihat kejadian di depannya, si Yue hanya bisa melongo tak percaya. Yue, kau sekarang adalah putri dari Ratu Suya ini. Dan Raja Gong Shaoqin adalah ayahmu. Ucap Ratu Suya sambil mencium lembut kening si Yue. Mendengar ucapan sang ibu, Pangeran Luoyi tertawa bahagia. Hahaha. Selamat adikku. Kau sekarang adalah adik dari Pangeran Luoyi. Tidak akan ada orang yang berani lagi padamu Yue. Seru Pangeran Luoyi sambil tertawa bahagia. Dia memeluk si Yue yang baru saja lepas dari pelukan Ratu Suya. Sedang si Yue sendiri bagai tak percaya melihat kejadian itu. Akhirnya dia hanya bisa tersenyum bahagia melihat kebahagiaan sang sahabat. Pangeran Luoyi segera melepas pelukannya ketika mendengar deheman sang ayah. Apakah aku tidak diberi pelukan juga oleh putriku? Tanya Raja Gong Shaoqin sambil mendekati si Yue. Dia merentangkan kedua lengannya. Dengan perasaan canggung si Yue mendekat dan memeluk Raja Gong Shaoqin. Hahaha. Ternyata aku sekarang memiliki putri cantik ini. Ucap Raja Gong Shaoqin dengan bangga. Kita akan mengumumkan pengangkatan putri kita ini yang mulia. Ucap Ratu Suya dengan gembira. Pasti Ratu. Ucap Raja dengan senang. Dia melepas pelukannya. Baiklah yang mulia.
Karena hari telah semakin sore, hamba akan undur diri. Sebab hamba harus kembali ke pergian lagi yang mulia. Ucap si Yue. Yue, biasakan dirimu memanggil yang mulia ayahanda. Dia sekarang ayahmu juga Yue. Ucap ratu sambil tersenyum menatap si Yue. Baiklah ibunda ratu. Yue akan ingat itu. Jawab si Yue. Apakah kau tidak menunggu makan malam dulu Yue? Tanya Ratu Suya. Tidak ibu ratu. Hamba pergi tadi tanpa izin dari perguruan. Jawab si Yue. Kalau begitu pergilah. Dan ingat jika saat penobatanmu nanti, ayah ingin kau menjadi putri ayah yang paling cantik. Kata raja kembali. Baik ayah. Oh ya kak. Aku memiliki ini untukmu. Kata si Yue yang sudah menyiapkan buku tentang cara berkultivasi dan 1 botol pil pemurni qi. Apa ini Yue? Tanya Pangeran Luoyi sambil menerima pemberian dari si Yue. Buku tentang cara berkultivasi dengan baik. Dan pil pemurni qi. Jawab si Yue. Mendengar 2 barang yang diberikan si Yue pada Pangeran Luoyi, raja terlihat terkejut. Dari mana kau dapatkan 2 benda itu Yue? Tanya sang raja dengan wajah heran. Sebab buku cara berkultivasi dengan baik itu merupakan buku yang sangat langka. Begitu juga dengan pil pemurni qi. Buku itu hamba dapatkan dari seorang guru yang mulia. Sedangkan ramuan qi, hamba sendiri yang memurnikannya. Jawab si Yue. Mana mungkin dia bilang kalau buku itu dia ambil dari ruang perpustakaan di dunia teratai. Hahaha. Iyer. Kau beruntung sekali memiliki adik perempuan seperti dia. Ucap raja sambil tertawa. Ratu Suya tersenyum bahagia melihat kebahagiaan di wajah putra kesayangannya itu. Setelah memberi salam dan hormat, si Yue segera keluar dari ruang kamar Pangeran Luoyi. Dengan cepat dia pergi mencari kudanya. Dan tak lama terlihat si Yue pergi meninggalkan istana kerajaan Juhan. Sedangkan di dalam kamar Pangeran Luoyi, terlihat raja dan ratu sedang berbicara dengan sang pangeran. Nak, kenapa kau meminta bunda tidak boleh memaksa Yue menjadi calon istri putra mahkota? Aku pikir kau menginginkan dia sebagai istrimu. Tanya Ratu Suya dengan wajah heran menatap sang putra. Ibu, siapapun akan sangat tertarik pada Yue. Begitu juga denganku. Tapi aku tahu kalau Yue hanya menganggapku hanya sebatas sahabat atau saudara. Aku tahu kasih sayang Yue padaku tak lebih dari itu. Tapi aku sudah bangga memiliki sahabat sekaligus saudara seperti itu ibu. Aku bangga menjadi salah satu orang yang dia perhatikan dan dia sayangi. Ucap Pangeran Luoyi dengan bahagia. Lalu kenapa kau tidak membolehkan dia menjadi kakak iparmu? Tanya ratu lagi. Karena putra mahkota sejak dulu sangat membenci Yue ibu. Dia tidak menginginkan Yue. Ibu tidak tahu betapa Yue sering menangis padaku saat putra mahkota tidak memperdulikannya. Saat putra mahkota menghinanya atau menyakitinya. Hamba tidak ingin dia menangis lagi ibu. Mana mungkin hamba membiarkan ibu ingin membuat dia terluka lagi. Jawab Pangeran Luoyi. Mendengar omongan putranya, Ratu Suya tertegun. Dia memang tidak tahu masalah itu. Dia pikir Yue bahagia menjadi calon istri putra mahkota.
Putra mahkota yang memang bersikap diam saja saat dijodohkan dengan Yu Yue membuat ratu berpikir kalau putra mahkota setuju dengan pilihan sang raja. Namun kini dia menemukan kenyataan kalau semua pikirannya salah. Sebegitu menderitakah Yu Yue selama ini, nak? Tanya ratu prihatin. Sangat, ibu. Namun Yu Yue diam saja. Bukan hanya hamba yang tahu itu, ibu. Semua orang di kerajaan ini tahu itu. Apalagi putra mahkota sendiri sudah memiliki kekasih. Jawab Pangeran Luoyi. Dan terlihat di wajahnya ada kemarahan. Iyer. Ayah mau tanya tapi jawab dengan jujur. Ayah tidak ingin mendengar kebohongan dari jawabanmu. Jadi ayah minta semua jawaban yang kau ucapkan bukan kebohongan. Kau tahu itu, Iyer? Kata Raja Gong Shaoqin tiba-tiba. Tentu saja ucapan sang raja membuat Pangeran Luoyi kaget. Dia merasakan kalau pertanyaan sang ayah mungkin akan menyulitkan dia dalam menjawab. Pangeran Luoyi terdiam sejenak. Tak lama dia menjawab. Baik, ayah. Luoyi akan berusaha menjawab dengan jujur. Ucapnya. Pertanyaan ayah tidak sulit. Ayah hanya bertanya. Sebenarnya apa yang terjadi antara putra mahkota dan Yu Yue? Apakah ada hubungannya antara kejadian Yu Yue terluka dengan putra mahkota? Ayah yakin Yu Yue pasti sudah menceritakan semuanya padamu. Ucap sang ayah dengan menatap Pangeran Luoyi tajam. Mendengar pertanyaan Raja Gong Shaoqin, terlihat Pangeran Luoyi resah. Dia terdiam cukup lama. Melihat semua itu, Ratu Suya menatap punyanya dengan heran. Ada apa, Iyer? Apakah ada sesuatu hingga kau tidak dapat menjawab pertanyaan ayahandamu? Tanya Ratu Suya. Ananda sudah berjanji pada Yuer tidak akan mengadukan semua ini pada ayahanda, bunda. Jadi Luoyi bingung. Jawab Pangeran Luoyi pelan. Maksudmu Yu Yue sengaja merahasiakan sesuatu pada ayahandamu? Ucap ratu dengan wajah heran. Benar, bunda. Jawab Pangeran Luoyi. Kali ini aku sebagai raja memerintahkanmu untuk menceritakan pada ayah pangeran. Ucap Raja Gong Shaoqin tegas. Akhirnya Pangeran Luoyi menceritakan semua yang dikatakan si Yue padanya. Mendengar cerita dari Pangeran Luoyi, terlihat raja sangat marah. Ya dewa, ternyata seperti itu ceritanya. Tentu saja Yu Yue tak ingin lagi berurusan dengan putra mahkota. Dasar anak bodoh. Kenapa dia tidak berterus terang saja padaku? Kenapa harus menyiksa dan menghina Yu Yue sampai seperti itu? Ucap sang baginda raja dengan nada marah. Ya ampun. Kasihan sekali Yuer, kata Ratu Suya. Karena itulah aku tidak ingin Yu Yue tersakiti lagi, ibu. Ucap Pangeran Luoyi dengan wajah sedih. Baik. Kita akan segera mengumumkan pengangkatan Yu Yue sebagai putra ayah dan ibu. Dan dia berhak menjadi seorang putri dari istana Juhan ini. Ucap Raja Gong Shaoqin tegas. Mendengar ucapan dari Raja Gong Shaoqin, Pangeran Luoyi merasa bahagia. Kini dia akan menjadi kakak dari Yu Yue, sahabat yang paling dia sayangi. Walaupun dalam hati dia mengagumi si Yue, tapi dia tahu anggapan Yu Yue padanya. Walaupun begitulah sangat bahagia dan bangga memiliki Yu Yue sebagai sahabat sekaligus saudara angkatnya. Sedangkan si Yue sendiri kini telah sampai di perguruan. Setelah mengembalikan kuda sewaan yang dia pinjam, dia segera masuk ke dalam perguruan.
Ketika dia sampai di ruang pengobatan yang memang selalu dilalui ketika dia akan pulang ke rumah tinggalnya. Namun tanpa sengaja si Yue bertemu dengan putra mahkota. Saat itu, putra mahkota sedang berjalan bersama teman dan pengawalnya di depan ruang pengobatan. Melihat si Yue yang berjalan buru-buru, putra mahkota menyapanya. "Selamat sore si Yue," sapa putra mahkota ramah. Tentu saja tingkah putra mahkota membuat semua orang terkejut. Apalagi si Yue. Dia yang tadinya ingin menghindar, langsung berhenti dan menatap putra mahkota sejenak. "Cek, nih orang salah makan kali. Tumben dia menyapaku," runtuk si Yue dalam hati. "Ah, selamat sore yang mulia. Maaf hamba terburu-buru," ucap si Yue yang langsung lari menjauh dari putra mahkota tanpa mendengar jawaban putra mahkota. "Tunggu si Yue," seru putra mahkota dengan cepat. Namun si Yue sudah menghilang dari pandangan dengan cepat. Melihat itu terlihat wajah putra mahkota kecewa. Sudah sejak tadi putra mahkota mencari si Yue. Namun dia hanya bisa menemukan ketiga temannya saja. Dan kini gadis itu sempat ada di depannya. Tapi dia tidak bisa berbicara dengannya. "Tuanku, apakah hamba harus mengejarnya dan membawa dia kemari?" tanya sang pengawal. "Tidak, tidak perlu," jawab putra mahkota dengan wajah sedih. Teman-teman putra mahkota terlihat heran melihat tingkah pria tampan itu. Bukankah dia membenci si Yue? Batin mereka. Dan salah satu dari mereka adalah kakak Siolan. Dia merasa marah dalam hati ketika melihat putra mahkota memperhatikan si Yue. Karena pria muda itulah yang membuat sang adik keluar dari perguruan. Dan sang paman kalah taruhan dan dipermalukan di depan sang baginda raja. Sedangkan si Yue sendiri kini telah sampai di rumah tinggalnya. Saat dia masuk ke dalam rumah, terlihat tiga sahabatnya sedang duduk-duduk. Ketika mereka melihat si Yue, mereka langsung berdiri dan menghampirinya. Yue, kau dari mana saja? Kami menunggumu sejak tadi dengan cemas," seru Chanxin. "Benar Yue, kau dari mana saja?" tanya Ningxi. "Maaf, aku tadi ke tempat Pangeran Luoyi, sebab aku sudah berjanji pada Raja Gong Shaoqin untuk melihat penyakitnya," jawab si Yue sambil tersenyum. Ketiganya bernafas lega saat mendengar ucapan si Yue. "Syukurlah. Kami berpikir terjadi sesuatu padamu," kata Chanxin lagi. "Maaf. Aku tadi tidak mengajak kalian. Sebab aku harus bertemu dengan Raja Gong Shaoqin dulu," kata si Yue. "Nggak masalah asalkan tidak terjadi apapun padamu," jawab Ningxi. "Kalian sudah makan?" tanya si Yue. "Belum Yue," jawab Chanxin. "Kalau begitu ayo kita memasak makanan buat makan malam kita," ajak si Yue. Mereka pun berjalan masuk ke dalam ruang dapur. "Cukup dulu ceritanya. Besok aku lanjut lagi. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu." Bersambung episode sebelumnya. Rahasia penyakit Luoyi. Episode berikutnya. Pesta Tuan Muda Rantau. Dokter Jenius. Pesta Tuan Muda Rantau. Sedangkan si Yue sendiri kini telah sampai di rumah tinggalnya. Saat dia masuk ke dalam rumah, terlihat tiga sahabatnya sedang duduk-duduk. Ketika mereka melihat si Yue,
Mereka langsung berdiri dan menghampirinya. Yue, kau dari mana saja? Kami menunggumu sejak tadi dengan cemas. Seru Chanxin. Benar Yue. Kau dari mana saja? Tanya Ningxi. Maaf. Aku tadi ke tempat Pangeran Luoyi. Sebab aku sudah berjanji pada Raja Gong Shaoqin untuk melihat penyakitnya. Jawab si Yue sambil tersenyum. Ketiganya bernafas lega saat mendengar ucapan si Yue. Syukurlah. Kami berpikir telah terjadi sesuatu padamu. Kata Chanxin lagi. Maaf. Aku tadi tidak mengajak kalian. Sebab aku harus bertemu dengan Raja Gong Shaoqin dulu. Kata si Yue. Gak masalah asalkan tidak terjadi apapun padamu. Jawab Ningxi. Kalian sudah makan? Tanya si Yue. Belum Yue. Jawab Chanxin. Kalau begitu ayo kita memasak makanan buat makan malam kita. Ajak si Yue. Mereka pun berjalan masuk ke dalam ruang dapur. Ningxi dan si Yue sibuk di dapur sedangkan Feng Sun dan Chanxin membersihkan rumah. Tak berapa lama tanpa menunggu hari menjadi malam. Mereka berempat terlihat sudah menikmati makanan mereka. Setelah makan mereka memilih untuk tinggal di dalam rumah untuk berkultivasi. Hari pun berlalu dengan cepat. Tak terasa 1 bulan pun terlewatkan sudah. Saat ini terlihat si Yue sedang keluar dari kantor guru Yunjin. Saat tadi keluar dari ruang kelas, guru Yunjin menyuruh si Yue untuk menemui dia di ruang kantornya. Dan saat ditemui, ternyata Yunjin hanya memberikan sebuah ginseng. Dia membawakan benda itu sebagai oleh-oleh saat dia bepergian. Setelah menerima bahan obat yang memang mahal itu, si Yue segera kembali ke rumah tinggalnya. Namun ketika sampai di sana, terlihat tempat itu berantakan. Dan kedua temannya terlihat berwajah sedih sedang duduk di depan rumah. Ada apa ini? Kenapa berantakan sekali? Dan wajah kalian terlihat sedih. Tanya si Yue sambil menatap keduanya. Chanxin tidak ada di rumah. Jawab Ningxi dengan wajah sedih dan cemas. Apa maksudmu Ning? Tanya si Yue heran. Kami tidak menemukan Chanxin sejak tadi. Dan rumah sudah berantakan saat kami datang. Jawab Ningxi. Loh, apakah Chanxin tidak bersama kalian tadi saat pulang? Tanya Said lagi. Tidak. Dia pulang lebih dahulu. Sedangkan kami MC harus ke perpustakaan. Jawab Feng Sun. Lalu kemana dia? Tanya si Yue heran. Kami juga tidak tahu Yue. Kami hanya menemukan ini di atas meja. Jawab Ningxi sambil memberikan selembar kertas pada si Yue. Dengan tanda tanya si Yue mengambil kertas itu dari tangan Ningxi. Dan saat membaca tulisan di dalam kertas. Berapa terkejutnya si Yue. Ternyata di dalam surat itu tertulis kalimat. Aku tunggu kau di rumah. Datanglah sendiri. Temanmu bersama kami. Rantau. Melihat tulisan itu. Terlihat si Yue meremas kertas yang ada di genggamannya. Wajahnya yang putih terlihat merah karena marah. Ada apa Yue? Tanya Ningxi heran melihat si Yue marah. Mereka membawa Chanxin. Jawab si Yue dingin. Merek siapa? Tanya Ningxi lagi. Rantau. Jawab si Yue dingin penuh kemarahan. Apakah anak yang mengundang dirimu di pestanya? Tanya Ningxi kembali. Angguk si Yue. Aku pergi dulu. Ucap si Yue sambil melangkah pergi.
Aku ikut Yu Yue, ucap Ningdi dan Feng Sun dengan cepat. Jangan. Mereka hanya menginginkan diriku saja, jawab si Yue. Tapi, belum selesai Ningxi berkata, si Yue telah memotongnya. Aku pergi sendiri. Mereka hanya menginginkan diriku, dan aku tak ingin kalian ikut celaka, ucap si Yue dingin. Tapi Yue, ucap Ningxi cemas. Jangan cemas. Aku bersama Tiger dan Xiao Tu, jawab si Yue. Mendengar ucapan si Yue, Ningxi dan Feng Sun terdiam. Karena mereka tahu, kekuatan mereka dibandingkan dengan kedua hewan itu sangatlah jauh. Melihat kedua sahabatnya terdiam, si Yue merasa lega. Bukannya dia meremehkan mereka, tapi lebih baik pergi sendiri tanpa beban. Aku pergi, ucap si Yue sambil berlari keluar rumah. Yu Yue, hati-hati, seru Ningxi. Akhirnya mereka hanya bisa mendoakan si Yue saat gadis itu pergi meninggalkan mereka berdua. Si Yue berjalan dengan cepat menuju rumah Rantau. Dia tahu siapa Rantau. Rantau adalah putra dari Pangeran Songqin dan selirnya Putri Yuran. Pangeran Songqi adalah salah satu saudara Raja Gong Shaoqin. Itulah sebabnya tidak ada murid yang berani menolak keinginan Rantau. Semua orang menghormatinya karena dia merupakan putra seorang pangeran yaitu Pangeran Songqin. Karena itu sifat Rantau agak sombong. Si Yue berjalan dengan kemarahan di dadanya. Terlihat Tiger dan Xiao Tu berada di kedua pundak si Yue. Saat si Yue sampai di rumah besar dan mewah milik keluarga Rantau, dia melihat keadaan rumah cukup ramai. Karena hari ini merupakan hari yang tercantum dalam undangan yang diberikan gadis teman Rantau pada si Yue. Si Yue melihat di pintu gerbang banyak penjaga yang sedang menjaga dan memeriksa para undangan satu persatu. Dengan wajah dingin dia masuk ke dalam rumah mewah itu. Ketika sampai di pintu gerbang, dua penjaga menghentikan langkahnya. Dua penjaga itu menanyakan undangan padanya. Aku diundang tuanmu sendiri. Tetapi aku lupa membawa undangannya, jawab si Yue. Mendengar ucapan si Yue dan ketika mereka melihat penampilan si Yue yang sederhana, membuat mereka tertawa. Hahaha, jangan bohong anak muda. Dengan pakaian seperti itu kau mengaku mendapat undangan dari tuan muda. Cek, kau pikir aku bodoh? Kata mereka kasar. Melihat sikap mereka, si Yue berusaha bersabar. Biarkan aku masuk, agar kalian tidak mendapatkan masalah, ucap si Yue dingin. Kau mengancam kami. Kau pikir kami takut? Kau memang tampan anak muda. Tapi jangan karena ketampananmu aku akan memperbolehkan kau masuk. Kalau kau tidak membawa undangan itu, kami tidak bisa mengizinkanmu masuk anak muda, jawab penjaga itu dengan nada menghina. Sekali lagi, biarkan aku masuk. Aku hanya ingin mengambil temanku dari sini, ucap si Yue semakin dingin. Kau pikir kami gila dan bodoh serta takut padamu ha? Teriak pria itu marah. Dengan kasar dia ingin mendorong tubuh si Yue. Namun sebelum tangannya mencapai tubuh si Yue, sebuah tamparan membuat dia terpelanting jatuh. Kalian yang memintaku berbuat kasar, ucap si Tue datar. Melihat sang teman jatuh, teman satunya segera memukul si Yue. Namun lagi-lagi pengawal itu jatuh juga. Melihat semua itu,
Para pengawal yang berdiri menjaga di pintu gerbang, semuanya mengepung si Yue. Mereka segera mengeroyok si Yue. Namun mereka bukan tandingan si Yue. Dengan mudah sekali si Yue melumpuhkan mereka. Sedangkan Rantau Senfiri sedang berbicara dengan para tamu di ruang pesta. Di sana juga ada gadis yang mengundang si Yue. Saat mereka sedang asyik berbicara, tiba-tiba seorang pengawal masuk dengan wajah ketakutan. Dia segera mendekati Rantau. "Tuan muda, maaf hamba mengganggu," ucapnya dengan wajah cemas. "Ada apa ini? Kau berani datang mengganggu kami?" seru Rantau dengan marah. "Maaf tuan muda." Di depan ada seorang pria muda sedang mengamuk. Dia mau masuk ke dalam ruang pesta tanpa membawa undangan. Dan dia berkata kalau dia ke sini akan menjemput temannya. Kata pengawal itu dengan gemetar ketakutan. "Seorang pria muda?" tanya Rantau. "Benar tuan muda," jawab penjaga itu. Mendengar ucapan penjaganya, terlihat senyuman di bibirnya. "Kak, apakah dia si Yue?" tanya gadis yang ada di sebelahnya. Dia sejak tadi mendengarkan percakapan Rantau dengan pengawalnya. "Pasti itu dia. Dengan siapa dia datang?" tanya Rantau datar. "Dia datang sendiri tuan muda," jawab sang penjaga. "Berapa penjaga yang menghadapi dia?" tanya Rantau lagi. "Semua yang mulia. Namun kami tidak bisa mengalahkannya," jawab sang penjaga. "Apa? Semua penjaga? Dan kalian tidak bisa mengalahkan dia?" tanya Rantau dengan wajah kaget. "Benar tuan muda," jawab sang penjaga dengan perasaan takut. K. Mengalahkan seorang pria muda sendirian kalian sudah tidak mampu. Ayo kita pergi ke sana, kata Rantau dengan wajah kesal. Mereka segera berjalan keluar ruang pesta. Namun sebelum mereka keluar, terlihat si Yue sudah berada di depan pintu. "Ternyata kau di sini. Sekarang kembalikan sahabatku Rantau," kata-kata si Yue yang dingin dan sinis membuat semua orang yang ada di ruangan itu kaget. Berani sekali gadis itu berkata-kata kasar pada tuan muda Rantau. "Tutup mulutmu anak bodoh. Seenaknya saja kau bicara. Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa?" teriak gadis itu marah. "Aku tidak ingin berbicara dengan seorang pembantu sepertimu. Aku sedang berbicara dengan majikanmu," ucap si Yue menghina. Tentu saja gadis itu marah saat mendengar ucapan si Yue. Apalagi ini di depan umum. "Brengsek, kau!" teriaknya marah. "Kenapa kau marah? Kalau kau marah dan tak suka, maka hadapilah aku. Kau berani kan? Ayo kita mainkan 1 atau 2 jurus saja," kata si Yue dengan tenang. Merasa mendapat hinaan dari murid baru, gadis itu segera maju. "Kau pikir aku takut? Dasar pria brengsek. Kalau begitu, ayo kita bermain di luar. Akan aku habisi kau," teriaknya marah. "Siapa takut? Dan kau tuan muda, keluarkan sahabatku dari sekapanmu," ucapnya dingin. Dia segera keluar ruangan mengikuti gadis itu. "Hansin, tunggu!" seru Rantau marah. Namun gadis itu sudah berlari keluar ruangan. "Dasar gadis bodoh. Aku tidak ingin si Yue terluka. Aku melakukan ini untuk putra mahkota yang akan datang kemari. Dasar wanita perusak rencana.
Umpat Tuan Muda Rantau. Rantau melakukan itu karena dia melihat putra mahkota ingin berbicara dengan pria muda dan tampan itu. Kemungkinan besar putra mahkota menginginkan si Yue sebagai pengawalnya. Namun pria itu terlihat menghindari putra mahkota. Akhirnya dengan terpaksa dia mengikuti kedua orang itu pergi keluar. Di halaman samping memang ada tempat untuk latihan. Ketika sampai di sana, terlihat mereka sudah berkelahi. Dan Tuan Muda Rantau bisa melihat kalau Hansin tidak sebanding dengan si Yue. Dan dalam beberapa jurus saja dia telah jatuh dan muntah darah. Siner. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah belakang mereka. Terlihat seorang pria tinggi dan gagah berlari ke arah Hansin. "Siner, kau tidak apa-apa?" tanya pria itu sambil memeluk sang adik dengan wajah cemas. "Kak Yoyo, tolong Hansin. Dia telah memukulku. Dia melukaiku Kak," ucap Hansin pada sang kakak. Dia Hanyo, kakak dari Hansin, putra dari saudagar kaya Han Morou, sahabat dari Pangeran Songqin. Mendengar ucapan dari sang adik, Hanyo menatap si Yue dengan tatapan tajam. "Kau berani melukai adikku?" ucapnya dingin. "Cek, dia sendiri yang minta dipukul. Kenapa sekarang menyalahkan aku?" ucap si Yue tenang. "Kau dasar laki-laki brengsek. Kalau kau berani hadapi aku, jangan hanya berani pada seorang gadis," teriaknya marah. "Oh ya, baiklah kalau itu maumu," ucap si Yue dengan nada sinis. Mendengar ucapan si Yue, semua orang kaget. Karena semua orang tahu kalau Hanyo sebentar lagi akan menjadi seorang prajurit muda. Hanyo seangkatan dengan Rantau ataupun putra mahkota. Jangan takut Yue. Dia masih berada di ranah alam kaisar pertama, ucap Xiao Tuo pelan. Di dalam ilmu bela diri, terdiri dari beberapa tingkatan yaitu tingkat alam dasar yang terdiri dari 9 tingkatan. Tengah terdiri dari 9 tingkatan juga. Kaisar terdiri dari 9 tingkatan. Dan inti terdiri dari 8 tingkatan, lalu alam puncak terdiri dari 7 tingkatan dan terakhir alam roh yang terdiri dari 5 tingkatan. Sedangkan seorang maha kuat ada di alam roh emas tingkatan yang paling tinggi. Namun orang yang berada di alam roh emas hampir-hampir tidak ada. Karena kekuatan dari manusia yang sudah berada di alam roh emas hampir dikatakan manusia setengah dewa. Kekuatan yang mustahil ada. Mendengarkan ucapan dari Xiao Tu, si Yue tersenyum. Sebab dia sekarang baru saja naik ke level 7 alam kaisar. Tunggu Hanyo. Ini hanya kesalahpahaman saja. Kita bisa berbicara dengan tenang, ucap Rantau dengan wajah cemas. Tidak Tuan Muda Rantau. Dia telah melukai Siner. Jadi dia harus menanggung akibatnya, jawabnya datar. Dia segera berdiri dan berjalan naik ke tempat latihan. Dia berdiri di depan si Yue. Melihat semua itu Tuan Muda Rantau semakin cemas. Sebab dia tahu kekuatan dari Hanyo. Sedangkan kekuatan si Yue tidak terlihat. Dia tidak bisa melihat kekuatan si Yi, karena si Yue memakai cincin giok putihnya. Cincin giok putih si Yue selain menyamarkan jati dirinya, cincin itu juga menyembunyikan kekuatannya. Karena itu Tuan Muda Rantau berpikir si Yue tidak memiliki kekuatan.
bukan hanya Tuan Muda Rantau saja, namun semua orang yang ada di sana. Siapa takut? Baik, ayo kita bertarung, jawab si Yue. Kau terlalu sombong dan angkuh, kau tidak tahu tingginya gunung, kata Hanyo dengan wajah marah. Oh ya, lalu bagaimana denganmu? Tanpa menyelidiki siapa yang salah, kau malah ingin menyerang diriku, ejek si Yue. Apakah kau takut? Kalau begitu mintalah maaf pada adikku dengan bersujud mencium kaki Siner, ucapnya dengan hinaan. Hahaha. Si Yue pantang minta maaf kalau bukan kesalahan yang dia perbuat, jawab si Yue. Kalau begitu aku akan membantu orang tuamu untuk mendidikmu, karena mereka bodoh dalam mendidikmu, ucap Hanyo datar. Tanpa disadari oleh Hanyo, dia telah menikam titik paling sensitif si Yue. Sejak zaman modern sampai zaman kuno ini, dia paling merasa tersakiti jika ada seseorang menghina keluarganya, apalagi menyangkut nama orang tua. Kau berani menghina keluargaku, ucapnya dengan nada marah. Terlihat seberkas kebencian terlibat di mata indahnya. Bagus. Sekarang aku tak akan segan lagi menerima pelajaran darimu. Tapi ingat, jika kau kalah, kau dan adik kesayanganmu harus bersujud di depanku. Ingat itu. Dan kau Tuan Muda Rantau dan semua orang yang ada di sini, sebagai saksi perjanjian ini. Ingat itu, ucap si Yue dingin. Baik. Tapi kalau kau sampai kalah, selain meminta maaf sambil mencium kaki kami, kau juga harus keluar dari perguruan, kata Hanyo sinis. Mendengar permintaan yang semakin melonjak, si Yue terlihat tersenyum sinis. Baik, kalau itu maumu, ucap si Yue tenang. Tunggu. Apa-apaan kau ini, Hanyo? Kenapa kau tidak tahu malu? Kau meminta dia keluar dari perguruan, sedangkan semua ini salah adikmu sendiri, teriak Tuan Muda Rantau. Tidak usah khawatir, Tuan Muda. Bersiaplah untuk melepaskan sahabatku. Jika aku sudah selesai dan kau belum melepaskan sahabatku, maka kaulah selanjutnya, ucap si Yue datar. Sombong. Terimalah pukulanku ini, teriak Hanyo dengan marah ketika mendengar ucapan si Yue yang meremehkan. Dengan gerakan ringan si Yue menghindar dari serangan Hanyo. Namun karena dia sudah marah karena ucapan Hanyo, si Yue segera membalas pukulan Hanyo dengan cepat. Pada jurus pertama Hanyo bisa menghindar. Namun pada jurus selanjutnya, hantaman tangan si Yue mengenai perutnya dan pukulan ketiga langsung mengenai dadanya, hingga dia jatuh dari tempat latihan dan memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Semua orang bagai tak percaya melihat kejadian itu. Putra Tuan Han Morou yang sudah berada di ranah alam kaisar pertama dengan mudah dikalahkan oleh seorang pemuda yang tidak terlihat kekuatannya dan lebih muda darinya. Mereka hanya bisa menatap tak percaya. Ais. Hanya segitu saja kekuatanmu, Tuan Besar Hanyo, seru si Yue dari atas tempat latihan. Kau, seru Hanyo marah. Dia tak percaya kalau dia bisa dijatuhkan. Dengan susah payah, Dis berusaha untuk berdiri, namun dia terjatuh lagi. Cek, kalau memang sudah nggak kuat ya sudah nyerah saja. Dan sekarang kau lakukan apa yang menjadi perjanjian kita. Ucapan si Yue membuat semua orang terdiam. Yo, ada apa denganmu? Teriak seseorang dari arah pintu.
Mereka serempak menatap ke arah suara. Dan terlihat beberapa orang datang ke arah mereka. Dan di antara mereka, terlihat putra mahkota, pangeran kedua, Pangeran Luoyi serta pangeran ketiga datang bersama beberapa pria dan wanita parubaya serta beberapa pengawal. Melihat kedatangan putra mahkota dan beberapa pangeran, mereka segera memberikan salam. Salam sejahtera dan panjang umur untuk putra mahkota dan para pangeran. Ucap mereka serempak tak terkecuali Si Yue. Si Yue sudah melompat turun dari tempat latihan. Bangunlah. Ada apa ini? Kenapa Si Yue bertarung dengan Hanyo? Tanya putra mahkota. Ternyata mereka sempat melihat pertarungan itu. Sedangkan Pangeran Luoyi langsung mendekati Si Yue. Kau tidak kenapa-napa Yue? Ucap Pangeran Luoyi penuh perhatian. Dia menatap Si Yue dari atas sampai bawah sambil berputar. Sikap Pangeran Luo membuat ketiga kakaknya heran. Tidak kak, ada apa kakak kemari? Tanya Si Yue heran. Kami menghadiri ulang tahun putra Paman Songqin. Lalu kenapa kau juga ada di sini? Apakah kau mendapat undangan dari rantau juga? Tanya Pangeran Luoyi yang berdiri di dekat Si Yue. Dia tak peduli lagi pada yang lainnya. Terlihat wajah putra mahkota memerah menahan kemarahan. Bagaimana tidak? Gadis yang terlihat cuek kepadanya, kini malah enakan berbicara dengan sang adik dengan begitu akrab. Sedangkan pangeran kedua dan ketiga sangat heran pada Pangeran Luoyi. Mereka heran. Kenapa pangeran yang terkenal dingin dengan semua orang itu, kini begitu dekat dengan pria muda yang belum pernah Pangeran Luoyi temui? Tidak. Aku kemari karena sahabatku Chan Xin diculik oleh saudara sepupumu itu. Jawab Si Yue kesal. Oh. Benarkah? Lalu kenapa kau tadi kami lihat sedang bertarung dengan pria itu? Tanya Pangeran Luoyi lagi. Dia membela adiknya yang salah. Dan menghina kakek Si. Jawab Si Yue dengan wajah kesal. Mendengar ucapan Si Yue, pria parubaya yang sedang menatap Si Yue dengan marah, sekarang menatap Hanyo. Apa benar Tang dikatakan pria itu Yoer? Ucapnya dengan nada marah. Aku melakukan itu karena Siner terluka ayah. Jawab pria itu. Dan kau tidak menyelidiki masalahnya lebih dahulu. Kata sang ayah. Hanyo terdiam mendengar ucapan sang ayah. Ternyata dia Tuan Han Morou, saudagar kaya teman Pangeran Songqin. Batin Si Yue. Jadi kau sekarang sudah tahu kesalahanmu apa? Ucap Tuan Han Morou dengan tegas. Iya ayah. Aku minta maaf. Aku bersalah. Ucapnya sambil menunduk. Jangan minta maaf pada ayah. Tapi mintalah maaf pada pemuda itu. Jawab Tuan Morou datar. Bagaimana mungkin dia membela sang putra yang jelas-jelas memang bersalah, apalagi di hadapan putra mahkota dan beberapa pangeran? Terlihat keengganan di wajah Hanyo. Dia segera melaksanakan apa yang menjadi taruhannya tadi. Namun saat dia akan duduk di depan Si Yue untuk melakukan hormat sesuai keinginan Si Yue tadi, tiba-tiba terdengar suara menahannya. Nggak usah. Kau tidak perlu melakukan itu. Aku bukan orang yang gila hormat. Namun aku sudah tahu sikapmu yang sebenarnya. Kau orang yang tidak tulus melaksanakan janjimu. Lebih baik aku segera pergi. Temanku juga sudah ada di sini. Chan Xin. Ayo kita pergi.
ucap si Yue sambil menarik tangan Chanxin. Tunggu Yue. Terdengar suara serempak putra mahkota dan Pangeran Luoyi bersamaan. Ada apa kak? Tanya si Yue pada Luoyi. Aku ikut denganmu, jawab Pangeran Luoyi dengan tenang. Tapi kak, tanya si Yue bingung. Putra mahkota dan kakak kedua dan ketiga. Aku ikut Yue. Tolong sampaikan pada ibunda kalau aku ada di tempat Yue. Ayo Yue, ucapnya dengan wajah gembira. Dia segera menyeret si Yue keluar dari halaman Pangeran Songqin. Si Yue kalian mau kemana? Seru putra mahkota saat melihat si Yue dan Pangeran Luoyi pergi. Aku akan ikut si Yue pergi ke perguruan kak. Teriak Pangeran Luoyi sambil berlari mengikuti si Yue. Mereka yang melihat sikap Pangeran Luoyi dan putra mahkota yang aneh hanya bisa ternganga heran. Hanya pangeran kedualah yang merasakan kecurigaan terhadap sikap putra mahkota dan Pangeran Luoyi. Sampai sini dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Rahasia penyakit Luoyi 2. Episode berikutnya. Kedatangan Pangeran Luoyi.